warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Yunanto. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Merambi. Ngawi adalah salah satu kabupaten kecil di Jawa Timur yang terletak paling barat sehingga berbatasan dengan Jawa Tengah. Meskipun kecil, banyak hal besar yang dihasilkan oleh Kabupaten Ngawi. Di antaranya adalah Museum Trinil, Benteng Van den Bosch, perkebunan teh jamus, keripik tempe, tari orek-orek, dan buah melon dengan kualitas super. Selain hal tersebut, ada salah satu yang besar dan mengejutkan dari dunia pendidikan, yaitu sekolah yang sudah menghasilkan lulusan dengan dibekali kemampuan tambahan yang berupa prodistik, double track, dan ekstrakurikuler lainnya, seperti seni rupa, pencaksilat, rohis, sepak bola, dan bola voli, yang selalu mendulang juara dari event lokal sampai nasional. Prodistik memiliki 3 jurusan, yaitu Administrasi Perkantoran, Multimedia, dan Desain Grafis, yang akan membekali siswa dan siswi melalui bidang informasi dan telekomunikasi dengan sertifikat yang diterbitkan langsung oleh ITS Surabaya. Double Track memiliki 6 jurusan, yaitu Tata Boga, Tata Busana, Tata Rias, Elektrodigital, Kelistrikan, Desain Komunikasi Visual atau DKV, yang akan membekali siswa yang benar-benar tidak mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan keterampilan mandiri yang mendapatkan lisensi berupa sertifikat nasional dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. SMA Negeri 1 Merambi sudah terakreditasi dengan A. Oleh karena itu, pada tahun ini kita benar-benar memberikan layanan yang cukup luar biasa kepada anak kita. Salah satu bagian itu adalah kita memberikan program unggulan, yaitu Prodistik, dan program unggulan double track. Pendidikan Prodistik Merapat di bidang komputer ini membekali anak-anak dengan kerjasama antara SMA Negeri 1 Merambi dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Yang tahun ini, alhamdulillah kita sudah meluluskan sebanyak 266 siswa yang mendapatkan sertifikat dari ITS Surabaya. Inilah salah satu program unggulan kita di SMA Negeri 1 Merambi, sehingga anak-anak benar-benar memiliki kemampuan IT di atas rata-rata di antara SMA kita. Berikutnya program unggulan kita juga ada program Double Track dari Provinsi Jawa Timur. Ada 6 jurusan yang kita ambil. Satu adalah program Tata Boga, yang kedua program Tata Busana, yang ketiga ada program Multimedia, Teknik Listrik, Teknik Elektro, dan satu lagi Kecantikan. Oleh karena itu, harapan kami pada tahun mendatang anak-anak kita akan terbekali dengan baik. Oleh karena itu, saya berharap seluruh warga masyarakat bisa mendukung sepenuhnya bagaimana SMA Negeri 1 Merambi ini bisa berjalan dengan baik, sehingga lulusan kita bisa menjadi tenaga-tenaga yang andal, yang tidak melanjutkan bisa mandiri menjadi wirausaha yang sukses. Selamat untuk SMA Negeri 1 Merambi, Sekolah Desa Mutu Putra. Jangan lupa tetap bersama SMA Negeri 1 Merambi. Maju bersama, hebat semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil video praktik pembelajaran uji kinerja dalam pemenuhan tugas untuk PPG dalam jabatan kategori 2 Kemdikbud dengan LPTK Universitas Islam Malang. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Universitas Islam Malang didirikan pada 27 Maret 1981 oleh para kiai, para ulama, para cendekiawan muslim
yang memiliki cita-cita untuk mempersiapkan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa dan negara bahkan dunia. Sarana dan prasarana perkuliahan yang representatif, indah, bersih, dan nyaman. Fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Islam Malang sungguhlah sangat memadai sekali. Dari sisi laboratorium terus kita lengkapi untuk memberikan satu servis kepada mahasiswa agar supaya mereka keluar dari kampus, mereka memiliki daya saing. Lingkungan yang nyaman untuk belajar, ada gazebo-gazebo, kemudian juga ada pondok pesantren, kemudian juga ada rumah sakit, kemudian juga ada masjid, termasuk UKM yang sangat lengkap untuk mengembangkan potensi dan kreativitas, bakat dan minat mahasiswa. Suasana akademik yang kondusif, dinamis, memotivasi dan menginspirasi sivitas akademika untuk berlomba unjuk prestasi. Jumlah mahasiswa sangat meningkat. Di sisi lain, dosen pun juga harus kita rekrut, menyesuaikan dengan rasio dan kebutuhan mahasiswa itu. Dari sisi akreditasi, Universitas Islam Malang saat ini sudah ada 8 yang telah terakreditasi A. Ini menunjukkan bahwa Universitas Islam Malang memiliki satu progresivitas yang luar biasa, terutama dalam meningkatkan akreditasi eksternal. Tetapi untuk mutu internalnya pun juga kita bangun sedemikian rupa. Kampus rujukan bagi perguruan tinggi Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia. Kampus yang penuh dengan nuansa pendidikan karakter dan dengan nilai-nilai kebanggaan keindonesiaan dan keislaman. Unisma memiliki berbagai macam ciri keislaman, ciri keagamaan, dan bahkan ciri keindonesiaan, membangun karakter kepada mahasiswa, terutama dari sisi akhlak dan moralnya. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti Oshika Maba dan Master Maba yang berlangsung di awal masuk kuliah dan berlanjut setiap hari Rabu selama 1 semester. Halakoh diniyah bagi mahasiswa baru, sarana pembiasaan keislaman. Sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, Unisma telah melakukan sejumlah kerjasama untuk meningkatkan kualitas lembaga. Kerjasama itu dilakukan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, agar supaya memiliki daya saing, Universitas Islam Malang terus memadu kerjasama perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri. Kita memiliki orientasi memadukan antara keahlian, entrepreneur sama spiritualitas. Inilah yang kemudian nanti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mempersiapkan mutu lulusan yang memiliki kemampuan komparatif bukan hanya sekedar kompetitif. Kita sudah menorehkan berbagai macam prestasi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Ayo teman-teman, kita semangat berprestasi, jadi juara untuk meraih masa depan dan membanggakan Universitas Islam Malang. Jaya, jaya, jaya! Unisma perguruan tinggi yang tepat untuk mencetak insan yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan sosial, dan akan mengantarkan anak didiknya ke gerbang mobilitas akademis ekonomi sosial. Takwa, mandiri, profesional, berkhidmat untuk menebar rahmat. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 IPA 1 ya ini ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan ketua kelas pimpin doa atau yang mewakili. Oke. Kelas 12 IPA 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelumnya saya presentasi dulu ya. Cik Meruri Triana hadir. Ade Putri Yunsa Uljana, Zanita Widyaningrum. Yang nggak hadir berarti Anggit Arda dan Risma. Total berarti 29 orang. Oke anak-anak, untuk hari ini kita masih melanjutkan materinya. Untuk di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri, yaitu mengenai nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu yang bagaimana? Pernah menemui sesuatu yang ekstrim? Yang gimana contohnya yang ekstrim? Menantang, apa yang menantang? Jalannya ekstrim, naiknya terlalu ekstrim atau turunnya terlalu ekstrim. Apanya? Apalagi? Mengerikan. Dan lain sebagainya. Ada banyak sekali kejadian-kejadian ekstrim. Tapi di sini nanti kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri yang berkaitan dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrimnya nanti bagaimana? Itu nanti kita melihat dari grafik fungsinya. Kalau kita bisa menggambar grafik fungsi trigonometrinya, kita nanti akan dengan mudah menentukan nilai ekstrimnya. Ekstrim yang dimaksud di sini nanti ada dua jenis yang paling utamanya. Oke, kita lihat dulu konsepnya. Oke, kalau kita cermati di sini, ini saya punya sebuah grafik fungsi. Lihatannya grafik. Oke, di sini ada kurva atau grafiknya adalah y sama dengan sin x yang berwarna merah. Ini grafik sin x. Kemudian di sini ada titik A. Titik A ini adalah titik yang melalui kurvanya y sama dengan sin x tadi. Ini titik A. Kemudian ada garis yang berwarna biru yang melewati A ini. Ini kemarin kita sudah bahas. Ini namanya adalah garis singgung di pertemuan yang lalu. Garis singgung. Yang hijau ini garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Ini namanya adalah garis normal. Garis normalnya. Nilai maksimumnya, ada nilai maksimumnya. Kalau yang paling bawah berarti dinamanya apa nanti? Lawannya maksimum berarti minimum. Ya, seperti itu nanti konsepnya. Nah, sekarang kita jelaskan dulu apa dari manfaat mempelajari turunan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan turunan yang paling umum adalah penentuan nilai maksimum dan minimum. Yang kita contohkan sebagai nilai ekstrim tadi, ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Contoh penerapan dalam sehari-hari apa? Misalkan itu kita pernah mendengar istilah keuntungan terbesar. Ada yang orang tuanya sebagai pedagang, biasanya mikir bagaimana supaya dengan usaha yang seperti. Ada beberapa manfaat mempelajari turunan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini ada penerapan turunan yaitu nilai ekstrim fungsi pada suatu sela. Dari sini nanti kita akan diharapkan dapat menguasai 3 kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami definisi nilai ekstrim suatu fungsi pada selang tertentu. Jadi, definisi dari nilai ekstrim pada suatu selang itu bagaimana? Nanti kita akan pelajari. Kemudian yang kedua, memahami definisi nilai ekstrim lokal suatu fungsi pada selang terbuka. Jadi selangnya nanti ada 2 jenis, ada selang terbuka, dan yang ketiga nanti kita akan mempelajari pada selang yang tertutup. Untuk kompetensi dasarnya, ini masih bersambung dari yang kemarin di turunan pertama dan kedua fungsi. Kemarin kita sudah memasuki tentang kemiringan garis singgung, maka hari ini nanti kita akan masuk di nilai maksimum dan minimumnya. Ada indikatornya nanti untuk mencapai pembelajarannya, yaitu menjelaskan keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum atau minimum fungsi trigonometri. Dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum atau minimum fungsi trigonometri. Kemudian proses penilaian sama dengan penilaian sebelum-sebelumnya, ada 3 proses penilaian: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekarang kita acak aja ya untuk pembagian kelompok diskusi. Untuk pembagian kelompok diskusinya ini,
Oke, sekarang kita nanti prosesnya kita akan mengerjakan suatu lembar kerja. Di antaranya ada beberapa masalah yang diangkat di sini. Masalah yang pertama yaitu tentang menentukan titik dan nilai stasioner. Jadi dalam menentukan nilai maksimum dan minimum nanti kita harus menentukan dulu mana titiknya dan mana nilai stasionernya. Nanti kita akan melalui masalah satu ini kita akan mencari mana yang titik stasioner, mana nilai stasionernya. Kemudian dari situ nanti kita akan masuk ke nilai maksimum atau minimumnya, titik maksimum dan minimumnya. Nanti di masalah 2 nanti. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu nilai ekstrim suatu fungsi itu yang bagaimana. Ya. Tahu yang namanya kalkulus? Kalkulus ini adalah suatu mata kuliah yang sangat mengasihkan di matematika. Kalkulus dari bahasanya dari seperti bahasa kalkulator, berarti hitung-hitungan. Kalkulus ini tentang perhitungan. Dalam kalkulus sering kita diminta untuk menentukan karakteristik suatu fungsi f pada selang i. Apakah f memiliki nilai maksimum pada i, apakah f memiliki nilai minimum pada i, dan lain sebagainya di situ. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita coba bahas di sini. Ini definisi dari nilai ekstrim dulu. Misalkan f terdefinisi pada selang i, suatu fungsi terdefinisi pada suatu selang tertentu yang ada titik c-nya di situ, maka nanti fc itu akan merupakan nilai minimum dari f jika pada fc kurang dari fx untuk semua x dalam i. Ini definisinya. Sedangkan fc itu merupakan nilai maksimumnya jika fc-nya itu lebih dari fx. Jadi semua nilai x di selang itu, kalau nanti fc-nya paling kecil daripada semua nilai fx di selang itu, maka c-nya ini sebagai minimumnya. Atau yang a dan f itu juga bisa disebut sebagai ini, nilai ekstrim ujung, boleh juga. Tapi kalau di situ tadi kita melihat f-nya itu sebagai maksimum mutlaknya, maka boleh juga dinamakan sebagai maksimum mutlak. Itu ilustrasinya nanti. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Kalau kita lihat ada gambar 1, 2, dan 3. Di sini yang gambar 1 dulu, ini nilai minimumnya di titik 0,1 ini minimumnya. Maka ini di selang tertutup min 1 sampai 2, ini selang tertutup bedanya bagaimana? Kalau di tandanya selang tertutup itu tandanya pakai kurungnya kurung siku. Dari A sampai B ini selang tertutup. Selangnya terbuka atau tertutup, terus fungsinya juga fungsinya kontinu, nyambung terus atau tidak kontinu. Ada yang putus di tengah jalan. Ini teoremanya dulu. Teorema nilai ekstrim disebut juga sebagai teorema keberadaan, karena teorema tersebut hanya menyebutkan keberadaan nilai minimum dan maksimum, tetapi tidak menunjukkan bagaimana menentukan nilai-nilai tersebut. Itu definisi dari nilai ekstrim. Nah, sekarang ini ekstrim lokal, dan tadi kita sudah bicara tentang maksimum lokal dan minimum lokal, sehingga kita tidak usah lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke diskusi kelompoknya. Nah, seperti tadi, silahkan sekarang berkelompok sesuai kelompoknya ini tadi. Tim 1 nanti sebagai kelompok A, tim 2 sebagai kelompok B, tim 3 sebagai kelompok C, tim 4 sebagai kelompok D, dan seterusnya. Posisinya saya atur aja, yang A di sini, tim 1, yang B di sini, C, D, E, F. Ada 6 kelompok. Ada 7 kelompok ya? E, F, G. Ya. Oke, silakan. R, B, C, D, E, F, G.
Bagi yang bisa connect ke internet, silakan di belakangnya nama kelompok ada petunjuknya sama kemarin. Silakan akses liveworksheets.com. liveworksheets.com. Sudah? Coba dibuka liveworksheets.com bagi yang bisa mengaksesnya. Pas ini ya minimum sinyal kan? Dekat masjid terus malah bagus. Oh, di masjid nggak boleh bawa HP. Sama prosesnya dengan yang kemarin. Kalau sudah bisa mengakses, pilih yang kali ini namanya worksheet-nya UKIN. Worksheet-nya UKIN. Nanti di situ nanti ada 6 lembar kalau nggak salah. Tugas kalian nanti sama kayak kemarin mengisi bagian yang berwarna ungu. Dan yang terakhir nanti di bagian paling akhir halaman terakhir nanti ada yang memasangkan. Di sini menentukan titik maksimum dan minimum. Kita memasangkan seperti zaman SD. Jadi misalkan urutan pertama adalah misalkan menguji nilai. Tinggal kita tarik aja garis di situ. Yang kedua nanti menentukan syarat stasioner, tarik aja garis di situ. Dibuat garis-garis menghubungkan. Zaman SD dulu. Nanti kalau langkahnya sama, bagaimana Pak? Nggak bisa. Nanti harus memilih satu, karena pasangannya hanya satu. Ini yang paling akhir di halaman 6. Oke. Gak ada sinyal. Sembari mengecek sinyalnya, boleh dikerjakan yang lembar tertulisnya. Gak ada sinyal. Ya, jadi nanti kalian mengisi di sini nama kelompoknya, diisi kelompok A, B, C, D, E, F, G atau H. Terus nama personilnya diisi. Saya, misalkan nama saya adalah Tono dan lain sebagainya. Kemudian silakan dibaca petunjuknya. Di situ juga ada tujuan pembelajarannya dan informasi pendukung dari materi yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi di sini nanti kita akan pertama menentukan titik dan nilai stasioner fungsi. Bagaimana caranya? Di sini saya sampaikan langkah-langkahnya, yaitu menentukan turunan pertama fungsi dulu. Misalkan saya punya fx-nya adalah cos 2x, maka turunannya dengan rumus aturan turunan kemarin, aturan rantai, kita punya turunan dari cos adalah sin, min sin. 2-nya di sini ada fungsi di dalamnya, maka diturunkan juga pakai turunan dalamnya. 2. Jadi min 2 sin 2x. Nih. Saya tuliskan di sampingnya turunan y sama dengan cos ax adalah y aksen, yaitu sama dengan min a kali sin ax. Kemudian ada syarat stasioner, yaitu turunan pertamanya harus sama dengan 0. Turunan pertamanya tadi siapa? Nih, min 2 sin 2x. Min 2 sin 2x harus sama dengan 0. Kita pindah-pindah ruas, min 2-nya dipindah ruas jadi pembagi, 0 dibagi min 2 adalah 0. Sehingga kita punya sin 2x sama dengan 0. Sin berapa yang nilainya 0? Yaitu sin 0. Sin 0 itu nilainya adalah 0. Maka nanti di sini kita punya sin x sama dengan sin a, sin 2x sama dengan sin 0. Sehingga x-nya ini sama dengan a. Nanti ada dua penyelesaian untuk sin. Yang pertama adalah alfa plus n kali 2pi. Atau x-nya nanti yang kedua di kuadran kedua yaitu pi min alfa tambah dengan n kali 2pi. Itu penyelesaian persamaan sinus di kelas 11 dulu. Setelah diselesaikan, kita ketemu di sini x-nya sama dengan n kali pi. Kita masukkan n yang memenuhi selangnya. Di sini ada intervalnya atau selangnya yaitu di antara 0 sampai 2pi. Silakan dikerjakan satu persatu, nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Apa? Silakan.
Silakan aktif di dalam kelompok karena ada penilaian aktif. Kalian bisa
Sudah selesai ya? Kelompok F? F ini tenang-tenang sekali ya F ini. Nanti untuk yang presentasi ke depan kita acak ya. Oke, sembari menunggu yang belum mengumpulkan, kita acak dulu. Posisinya saya acak dulu, saya shuffle dulu. Karena ini bulan 12, saya acak 12 kali dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang tidak masuk hari ini, Anggit Arda dan Risma. Oke, sudah diacak. Sekarang siap-siap siapa yang memperoleh giliran. Yang memperoleh giliran adalah kelompoknya Agus Aji Pamungkas. Tadi sudah diacak 12 kali sebelumnya juga. Berarti mah bejone di mungkin kita Agus, saiki Agus bunga. Ya, sekarang kelompoknya Agus silahkan presentasi ke depan. Kalau tadi lagi ketemunya Putri Dwi. Yuk Agus, presentasi yuk. Nilainya nanti aja lagi. Kelompok C masih loading. Sini aja nggak apa-apa. Ini loh. Dari sini tinggal Gus, nggak tahu ganteng. Ayo Gus. Terus silakan kasihkan hasil kelompok kalian. Saya tak sambil bacakan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F, yaitu saya Ahmad Junianto dan saya Agus Aji Pamungkas. Kami akan mempresentasikan tugas pembelajaran matematika minat pada hari ini. Langsung aja masuk ke soal yang pertama. Pi per 2 F Pi per 2 sama dengan cos 2 Pi per 2 sama dengan cos Pi sama dengan min 1. X sama dengan Pi F Pi sama dengan cos 2 Pi sama dengan cos 2 Pi sama dengan 1. X sama dengan 3P per 2 F 3P per 2 sama dengan cos 2 3P per 2 sama dengan cos 3P sama dengan min 1. X sama dengan 2P F 2P sama dengan cos 2 2P sama dengan cos 4P sama dengan 1. Kesimpulan A titik dalam kurung 0,1 dalam kurung Pi,1 dan
dalam kurung 2p,1 merupakan titik balik minimum karena maksimum karena aksen berubah tanda dari plus atau positif ke min atau negatif. Titik p titik dalam kurung p per 2, min 1 dan dalam kurung 3p per 2, min 1 merupakan titik balik minimum karena aksen berubah tanda dari negatif. Fungsi nilai fungsi f aksen x ada garis bilangan dan memberi tanda. 5. Menyimpulkan titik maksimum dan titik minimum asal belok. Oke, dari kelompok F tadi kita lihat ya, kita lihat bersama ada beberapa titik-titik kesalahan. Oke, yang pertama di kesalahan yang berwarna merah ini di syarat stasioner baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris ke 6. Di sini tim yang huruf kelompok F menjawabnya 2x, harusnya Terus ini berubah tanda dari positif ke negatif. Positif berarti grafiknya naik terus turun ke negatif. Berarti nanti diperoleh titik balik maksimum. Yang ini dari negatif turun dulu terus ke positif terus naik. Berarti nanti diperoleh titik balik minimum. Oke ya. Terus ada kesalahan satu lagi. Dari bentuk dari 1 min cos kuadrat x menjadi ini jawabannya min 1. Harusnya berapa ini jawabannya kelompok F? 1 ya. Ini min ketemu plus jadi min. Minnya udah ditulis di sini berarti nanti tinggal angkanya saja di sini. Oke, yang bawahnya ini 1 ditambah setengah. Harusnya adalah 3 per 2. Ini titik baliknya dari positif ke negatif. Oke ya. Oke, kalau angka-angkanya tadi sudah benar. Langkah pertama adalah menentukan turunan pertama fungsi f(x). Dihubungkan ke sini. Ya. Langkah kedua yaitu menentukan syarat stasioner yaitu f aksen x-nya sama dengan 0. Yang ketiga ya. Yang keempat ya diuji, nanti diberi tanda positif apa negatif. Kalau positif berarti nanti grafiknya naik, kalau negatif berarti grafiknya turun. Kalau naik terus keturun berarti titik baliknya nanti bisa kita simpulkan sebagai titik balik maksimum. Terus kalau turun terus naik, jadi nanti diperoleh titik balik minimumnya. Jadi itu yang nanti langkah kelimanya yaitu menyimpulkan. Oke, dari sini ada yang mau dipertanyakan dulu? Buat kelompok F ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada, kalau nggak ada beri tepuk tangan dulu buat kelompok F. Ini silakan kembali dulu. Tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok F. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk di langkah terakhir dalam pembelajaran inti, yaitu tentang menyimpulkan. Kita akan masuk di penutupnya. Tadi setelah kita mengerjakan tadi, di bagian akhir kita sudah menentukan langkah-langkah dalam menentukan titik maksimum dan titik minimum. Langkah-langkahnya apa saja tadi? Langkah pertamanya? Langkah menentukan titik maksimum minimum tadi? Langkah pertamanya adalah? Ya, menentukan turunan pertama fungsi f(x), yaitu f aksen x-nya. Langkah kedua? Menentukan syarat stasioner. Betul, menentukan syarat stasioner. Stasionernya itu ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Langkah ketiga? Menentukan nilai stasioner dengan segi Ya, betul. Kita mensubstitusikan nilai stasioner tadi f aksen x-nya sama dengan 0 ke fungsi f(x)-nya. Kita akan menentukan nilai stasionernya. Setelah itu balik. Setelah turun tidak naik itu berarti ya kalau turun lagi itu belok, naik lagi juga belok. Jadi kalau dari tandanya kalau plus kirinya plus kanannya plus berarti itu belok, kirinya min kanannya min berarti belok. Nah sekarang sebagai ujian terakhir, tes terakhir ada tes individu.
menggunakan uji turunan pertama, carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Nah sekarang semuanya kembali ke posisinya masing-masing dulu. Dan saya sampaikan. Oke, silakan duduk kembali dulu. Jadi kita sudah selesai. Sekarang kita akan sampaikan dulu untuk materi berikutnya. Di materi berikutnya tadi kita di titik ekstrim baru mengenai titik maksimum dan titik minimum. Tapi kita belum bicara tentang titik belok yang bagaimana. Maka nanti titik belok akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Juga mengenai kecekungan fungsi trigonometri. Fungsi misalkan tadi fungsinya lengkung-lengkung seperti itu, ada yang cekungnya menghadap ke bawah, ada yang cekungnya menghadap ke atas. Nah nanti kita akan membahas bagaimana cekungnya itu nanti dengan menggunakan turunan kita bisa menentukan nanti cekungnya cekung ke bawah atau ke atas, cuman dengan menggunakan turunan tanpa kita harus menggambar grafiknya. Oke, itu untuk materi berikutnya. Nah sekarang silakan ketua atau wakilnya memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Silakan berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.